kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya. Hegemoni Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini sebentar lagi akan berakhir. 2 periode bagi sebagian orang rasanya sudah cukup sengsara dengan cara dan strategi terkait bagaimana ia memimpin Indonesia. Sebagiannya lagi seperti menghamba untuk 3 periode. Selama hampir 1 dekade menjabat, tak terhitung pro dan kontra atas kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan pada seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau biasa disebut dengan YLBHI menganggap pemerintahan Jokowi hampir serupa dengan rezim Orde Baru. Yap, Bapak Pembangunan Indonesia Soeharto. Kemiripan ini tentu berlandaskan pada rekam jejak keduanya yang disinyalir mengesampingkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terkait dengan aspek pembangunan yang digencarkan selama Jokowi dan Soeharto berkuasa. Namun perlu diingat bahwa nyaris tidak ada pemimpin di dunia ini yang dapat memuaskan segala pihak. Zero haters adalah hal yang mustahil bagi seseorang yang ditahbiskan sebagai pemimpin, bahkan seorang nabi sekalipun. Begitu pula dengan Presiden Jokowi. Kedudukannya di kursi kepresidenan khususnya di periode kedua ini merupakan hasil dari Pilpres 2019 yang dianggap sebagai pesta demokrasi paling terpolarisasi yang pernah terjadi di bumi pertiwi. Tidak heran apabila rakyat Indonesia terpecah antara fanatik garis keras atau haters level dewa. Keduanya bahkan digolongkan sebagai insan-insan yang sulit dinasehati. Seburuk apapun catatan kelam Presiden ke-7 Republik Indonesia ini tak akan terlihat bagi para pendukungnya. Sebaliknya nih, bagi para haters ex-gubernur DKI Jakarta tersebut, secemerlang apapun prestasi yang ditorehkan, jelas bakal tertutup dengan kebencian yang mendarah daging. Termasuk nih soal Omnibus Law yang dituduhkan pada presiden seorang sebagai dosa abadi ke kaum buruh berkerah biru. Solidaritas semua kalangan masyarakat dapat terlihat saat gelombang besar demonstrasi #Mosi Tidak Percaya dan #Tolak Omnibus Law terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di Malang contohnya, masa aksi Aliansi Malang melawan pada tanggal 8 Oktober 2020 di depan gedung DPRD Kota Malang menjadi sasaran tembakan gas air mata sampai di posko paramedis. Tindakan represif ini diikuti dengan penangkapan dan penahanan massa demonstran. Para aparat melakukan proses penangkapan dibarengi dengan tindak kekerasan sewenang-wenang hingga para korban mengalami cedera serius. Sebagian dari mereka yang ditangkap mendapatkan perlakuan kekerasan dan pemukulan hingga mengalami luka-luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh. Sebagian lagi terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kalau sudah begini, tebak siapa yang disalahkan? Iya, Presiden. Tak heran kalau beliau acap kali disandingkan dengan Presiden Soeharto soal tindakan-tindakan melanggar HAM guna melanggengkan program berembel-embel pembangunan yang mengendorse pemerintah. Tak hanya menangkap di lapangan, aksi mereka juga bermain dalam patroli cyber. Dengan menangkap tanpa pandang bulu, siapapun warga yang menyuarakan pendapat menolak Omnibus Law. Memutar balikan fakta bahwa rakyat yang menolak tidak mengetahui, belum membaca, hingga para demonstran yang turun ke jalan dituding, didalangi oleh suatu kelompok dan dibayar atas aksinya. Nah, kekerasan yang dilakukan aparat yang paling menyisakan pilu adalah tragedi Kanjuruhan. Laporan dari tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Mereka menyimpulkan bahwa penyebab tragedi ini disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan aparat. Tembakan gas air mata yang membabi buta ini kemudian mengakibatkan 131 orang meninggal, 35 diantaranya adalah anak-anak. Amat disayangkan, tragedi ini merupakan bencana sepak bola terburuk kedua di dunia. Setelah peristiwa di Stadion Nasional Lima Peru pada tahun 1964 yang menewaskan lebih dari 300 orang. Menurut YLBHI,
selain menangkap dan mengkriminalisasi aparat, bahkan tak segan melukai rakyat yang mempertahankan haknya. Sampai hari ini, para warga yang berada di Wadas masih konsisten menolak penambangan batu andesit yang menjadi bagian dari proyek pembangunan Bendungan Bener. Penolakan ini berdasarkan pada penambangan tersebut yang akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa Wadas. Kerusakan sumber mata air ini dapat berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan akhirnya berujung pada hilangnya mata pencaharian warga. Sebanyak 67 orang warga Wadas ditangkap dan diamankan polisi. Seperti kehilangan rasa empati, para aparat dituding tak segan melayangkan peluru pada siapa saja yang dianggapnya melawan. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh penolakan tambang di Kabupaten Parigi Motong. Polisi membubarkan massa demo karena aksi telah menutup jalan trans penghubung antara Parigi Motong ke Provinsi Gorontalo. Bukan cuma soal tindakan aparat, Soeharto dan Jokowi juga dianggap punya kesamaan dalam hal tarik ulur kepentingan penguasa. YLBHI menyebutnya sebagai melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menanggapi terkait penolakan tambang di Kabupaten Parigi. Dewi mengatakan bahwa sistem ekonomi politik agraria yang semakin hari semakin liberal dan kapitalistik menjadi akar permasalahan dari konflik agraria di Indonesia dengan mengutamakan pengadaan dan pengalokasian tanah kepada badan-badan usaha skala besar. Menurut mereka, hal ini melanggar konstitusi, di mana tanah dipandang tidak lagi sebagai fungsi sosialnya, tetapi dipandang sebagai komoditas. Akibatnya, yang akan lebih mudah mengakses dan menguasai tanah dan mendapatkan hak atas tanah lainnya adalah pemilik modal. Hilangnya sumber air bersih menjadi salah satu alasan utama penolakan tambang tersebut. Di luar kebijakan-kebijakan internal, kedua presiden beda era ini juga dihantui oleh isu yang syarat akan kepentingan lainnya. Ya, nepotisme. Isu nepotisme era Orde Baru lekat dengan anak-anak Presiden Soeharto, terutama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Soeharto bersama Tinton Suprapto. Keduanya pernah memanfaatkan nama Yayasan Super Semar untuk mendapatkan lahan 144 hektar di Citerep, Bogor, guna pembangunan sirkuit Sentul. Selain itu, dua saudaranya yakni Bambang Trihatmojo juga menguasai lahan ribuan hektar melalui PT Bukit Jonggol Asri dan PT Bimantara di wilayah Jonggol Bogor, seperti di Desa Singajaya, Sukamaju, Pabuaran, Selawangi, Sukadamai, Sukarasa, dan Sukawangi yang dibebaskan oleh Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor. Sementara nih, putri bungsu Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsi alias Mami, menguasai lahan sekitar 2.000 hektar yang tersebar di sekitar Cilengsi seperti Kelapa Nunggal, Situsari, Bojong, serta di Jonggol seperti Singasari dan Cibodas. Nah, situasi yang mirip dengan yang dituduhkan pada pemerintahan di bawah komando Presiden ke-7 RI. Memang, putra-putrinya tidak ada yang sampai menguasai lahan pemerintah sampai ribuan hektar. Namun, isu politik dinasti justru merajalela. Terlebih ketika si sulung Gibran Rakabuming Raka maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawapres. Belum lagi, sang adik yang jadi ketua partai hanya dalam kurun waktu kurang dari seminggu setelah mengantongi kartu anggota. Atau si ipar yang kini menjabat sebagai wali kota Medan. Masih menurut YLBHI, mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah untuk kejar target politik minus demokrasi. Hampir sebagian besar pembangunan Presiden Jokowi ini berfokus pada kepentingan para elit, oligarki, dan para pemilik modal besar. Kepentingan masyarakat kalangan menengah ke bawah seringkali diabaikan dan tidak menjadi catatan penting bagi birokrasi dan pemerintahnya. Hal ini pun selaras dengan legalnya undang-undang dan kebijakan tanpa legitimasi suara rakyat.
yang kemudian berdampak pada tidak adanya perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan, sehingga menciptakan kemiskinan struktural. Nasib mereka luntang-lantung. Pemenuhan hak yang semestinya didapatkan seolah-olah terlupakan begitu saja. Sebagian besar isu ini menyisir pada pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.